Saya Muhammad Soleh, saya dari Universitas Bunda. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teori atau materi tentang komputer forensik. Pertama, apa itu komputer forensik? Komputer forensik merupakan salah satu cabang ilmu forensik yang berhubungan dengan bukti hukum yang ditemukan dalam komputer maupun media penyimpanan secara digital. Komputer forensik ini dikenal juga sebagai digital forensik. Banyak bidang ilmu yang dimanfaatkan dan dilibatkan pada suatu kasus kejahatan kriminal untuk suatu kepentingan hukum dan keadilan, di mana ilmu pengetahuan tersebut dikenal dengan ilmu forensik. Selanjutnya, tujuan dari komputer forensik atau digital forensik ini adalah untuk menjabarkan keadaan teknik terkini dari suatu catatan digital. Istilah catatan digital bisa mencakup sebuah sistem komputer, media penyimpanan seperti flash disk, hard disk, atau juga CD-ROM. Sebuah dokumen elektronik, misalnya sebuah pesan, email, atau gambar, JPG, atau bahkan sederetan paket yang berpindah dalam jaringan komputer. Contoh kasus, pembobolan ATM dengan teknik ATM scanner scan. Belakangan ini, Indonesia sedang diramaikan dengan berita pembobolan ATM. Para nasabah tiba-tiba saja kehilangan saldo rekening akibat dibobol oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan data yang ada di TV, surat kabar, kasus pembobolan ATM ini di Indonesia minggu-minggu ini mulai di Bali dengan korban nasabah dari 5 bank besar, yaitu BCA, Bank Mandiri, BNI, BII, dan Bank Pratama. Diindikasikan oleh polisi dilakukan dengan menggunakan teknik skimmer. Pada tanggal 29 September 2009, Polri akhirnya membedah isi laptop Nordin M Top yang ditemukan dalam penggerbekan di Solo. Dalam temuan tersebut akhirnya terungkap dalam video rekaman kedua pengantin dalam sebuah ledakan bom di Mega Kuningan. Selanjutnya, tahapan dari komputer forensik terdiri dari pengumpulan, pemeliharaan, analisa, presentasi. Pengumpulan atau collection merupakan serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan data-data sebanyak mungkin untuk mendukung proses penyelidikan dalam rangka pencarian barang bukti. Tahapan ini merupakan tahapan yang sangat menentukan karena bukti-bukti yang didapat akan sangat mendukung penyelidikan untuk mengajukan seseorang ke pengadilan dan proses sesuai hukum hingga akhirnya dijebloskan ke tahanan. Pemeliharaan atau presentation adalah tahapan yang kedua, memelihara dan menyiapkan bukti yang ada, termasuk pada tahapan ini melindungi bukti-bukti dari kerusakan, perubahan, dan pengalihan oleh pihak-pihak terkait. Bukti harus benar-benar steril, artinya yang belum mengalami proses apapun ketika diserahkan kepada ahli digital forensik untuk diteliti. Kesalahan kecil pada penanganan bukti digital dapat membuat barang bukti tidak diakui di pengadilan. Tahapan ketiga adalah analisa atau memilah-memilah. Dalam tahapan ini alat-alat bukti yang telah diamankan dipilah. Data-data yang ada sebagian tidak berhubungan dengan perkara yang sedang diinvestigasi. Di sini kejelian dari sang investigator sangat dibutuhkan untuk memilih data-data dan bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara. Bayangkan, sebuah hard disk berisi 320 GB. Seberapa banyak data yang ada dalam hard disk tersebut, data-data yang tidak berkaitan tentu tidak perlu dianalisa. Yang tahapan keempat, presentasi. Menyajikan dan menguraikan secara detail laporan penyelidikan tentang bukti-bukti yang sudah dianalisa secara mendalam dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah di pengadilan. Beberapa hal penting perlu dicantumkan pada saat presentasi penyajian laporan ini adalah tanggal dan waktu kejadian pelanggaran, tanggal dan waktu pada saat investigasi, permasalahan yang terjadi, dan terakhir masa berlaku analisa laporan. Selanjutnya, penentuan bukti yang berharga, teknik khusus yang digunakan, contoh password tracker, bantuan pihak lain atau pihak ketiga. Yang selanjutnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
atau disingkat dengan UU ITE. Memberikan dasar itu mengenai kekuatan hukum alat bukti elektronik dan syarat formil dan materi alat bukti elektronik agar dapat diterima di persidangan. Apakah alat bukti elektronik itu adalah alat bukti informasi atau dokumen elektronik yang memenuhi persyaratan formil, persyaratan material atau dalam UU ITE. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang ITE mengatur bahwa informasi elektronik dan data dokumen elektronik atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah. Sekian dari saya tentang materi atau teori tentang komputer forensik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.